Sahabat Shalom. Ya, Bapak Yahweh sungguh baik. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu semua. Pada malam hari ini kita akan membaca Daftar Elohim yang sudah biasa kita baca. Ya, saya ambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Bapak Yahweh. Kemudian Yesus dipimpin oleh Roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si Satan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, sesudah itu dia merasa lapar. Dan setelah datang kepadanya, dia yang mencobai berkata, "Jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Namun seraya menanggapi, dia berkata, "Telah tertulis, manusia tidak akan hidup hanya oleh roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Yahweh." Kemudian si Satan membawa dia ke kota yang suci dan menempatkannya di atas puncak bait suci. Dan dia berkata kepadanya, "Jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena telah tertulis bahwa dia akan memerintahkan kepada para malaikatnya berkenaan dengan engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar jangan engkau membenturkan kakimu pada batu." Yesus berkata kepadanya lagi, "Telah tertulis, janganlah engkau mencobai Yahweh Elohimmu." Sekali lagi, si Satan membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, "Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku." Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Enyalah, hai Satan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan kepadanya saja engkau harus beribadah." Lalu si Satan meninggalkan dia, dan tampaklah para malaikat datang menghampiri dia. Amin. Ya, tadi Bapak Ibu dikata telah tertulis. Ingat, setan itu lebih pintar firman daripada kita. Ya, karena dia itu berasal dari Samayim sebelum dia dibuang di bumi. Jadi dia betul-betul lebih kenal firman daripada kita. Mau bicara firman apa? Bahkan kepada Tuhan pun, kepada Yesus, dia bahkan mengutip kitab Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Nanti Bapak Ibu coba buka. Ya, dia mengutip firman ini. Jika Tuhan Yesus lompat dari bait suci, maka pasti malaikat-malaikat tahan. Dan itu pasti. Tapi dia kemudian mencobai dengan Mazmur ini. Makanya dia juga pakai kata telah tertulis. Nah, ingat, jangan sampai kita terkecoh dengan apa kata dunia, apa kata setan yang memakai firman untuk membenarkan apa yang salah. Ya, jadi benar-benar kita harus kenal firman yang datang daripada Bapak Yahweh. Nah, pada malam hari ini tema kita telah tertulis. Ya, karena tadi saya sudah bold dia jadi kuning, jadi firman kita materinya telah tertulis, atau dalam bahasa Ibrani disebut ketuf. Ya, di dalam bahasa Ibrani disebut ketuf. Nah, apa itu ketuf? Dalam bahasa Ibrani, frasa telah tertulis dapat diungkapkan dengan kata ketuf yang berasal dari akar Ibrani, yaitu ketaf. Nah, ketuf adalah menulis. Ketaf atau ketaf adalah menulis. Kata ini sering digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang sudah tercatat dan diabadikan di dalam kitab suci. Telah tertulis atau ketuf dalam konteks Ibrani menekankan otoritas dan keabsahan pernyataan Tuhan yang sudah ditetapkan di dalam firman. Ya, itu maksudnya telah tertulis. Berarti ada penegasan. Nah, dengan mengungkapkan ungkapan ini, Yesus ingin menyatakan atau menunjukkan dan menegaskan bahwa firman Tuhan adalah dasar utama untuk melawan godaan atau tantangan, ya, yang merupakan prinsip inti dalam iman kepercayaan kita kepada Bapa Yahweh. Makanya kenapa di situ dia tekankan telah tertulis. Itu berarti dia menegaskan ini loh firman. Ya, jangan jauh-jauh dari firman. Jauh dari firman, si setan akan mencobai.
Ya, karena setan lebih pintar firman. Mungkin titik koma semua dia punya iota semua, setan lebih kuasa daripada kita. Kita masih belajar. Ya? Nah, penggunaan kata telah tertulis dalam kitab suci dalam tradisi Ibrani, ya, konteks bahasa Tanakh atau bahasa Perjanjian Lama. Ketuf sering muncul yang menekankan otoritas sebuah tulisan yang dianggap suci sebagai firman Tuhan yang adalah final dan tidak bisa dirubah. Ya, apa yang tertulis di firman adalah ya. Mungkin terjemahannya boleh berbeda-beda, ya. Ada terjemahan bahasa Inggris, ada terjemahan bahasa Ibrani, ada terjemahan, ya, kalau di Indonesia ada berbagai macam terjemahan, LAI, ILT. Tapi ingat, dia punya makna itu tidak bisa dirubah. Ya, nah makanya tidak bisa dirubah. Kita kembali kepada akar Ibrani supaya mendapat sesuatu hal yang pasti. Karena berbagai macam terjemahan nanti dia punya artinya juga berbeda. Walaupun orang selalu menyamakan maknanya, tapi pasti artinya berbeda. Kita kembali ke konsep pola Ibrani supaya kita bisa mengetahui kebenarannya seperti apa. Nah, dalam makna teologis dan simbolis, ya, kata ketuf menegaskan otoritas mutlak firman Tuhan. Dalam konteks akar Ibrani, tulisan ini dianggap sebagai wahyu yang telah ditetapkan dan kekal selama-lamanya. Firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai di Wahyu tidak akan pernah berubah. Ya, karena mulai dari Kejadian pasal 1 sampai di Wahyu yang terakhir itu menceritakan tentang Alef dan Tau. Bapak Yahweh yang membuka, dia juga akan yang menutup. Ya, makanya firman Tuhan bilang kalau Tuhan sudah membuka tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah menutup tidak ada yang bisa membuka. Ya, makanya tetap percaya kepada Bapak Yahweh. Nah, ungkapan ketuf atau telah tertulis menjadi pusat pengajaran bahwa apa yang sudah tertulis dalam firman Tuhan adalah sumber kebenaran yang harus diikuti sebagai penggenapan dari kehendak Tuhan semesta alam, yaitu Bapak Yahweh Elohim. Tidak ada yang bisa menyangkal itu, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan mulai dari awal penciptaan dunia ini sampai nanti akhir dunia ini tidak akan pernah berubah. Karena janji Bapak Yahweh juga tidak akan pernah berubah. Janjinya adalah janji yang kekal. Janji yang kekal adalah untuk keselamatan kita, orang-orang percaya yang terus beriman kepada Bapak Yahweh. Nah, kita akan belajar satu-satu mulai dari pencobaan si Satan terhadap Tuhan Yesus, ya. Nah, di dalam Matius 4 ayat 3 sampai 4 tadi sudah disebutkan. Dan setelah datang kepadanya, dia yang mencobai berkata, jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya. Bahasa Ibraninya wayaan, wayomer, ketuf lo al Helehem, lafado yiye ha Adam, ki alko musa bi Yahweh yiye ha Adam. Namun seraya menanggapi dia, Yesua berkata, telah tertulis manusia tidak akan hidup hanya oleh roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ya, bahwa manusia tidak bergantung pada kebutuhan fisik saja, tidak tergantung pada makan saja, tidak tergantung pada minum saja, tidak tergantung pada pakai saja, tidak tergantung pada kebutuhan kita saja, apapun itu kebutuhan secara fisik, tetapi pada hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Roh kita yang lebih dekat dengan Tuhan. Jangan roh kita lebih dekat dengan dunia. Ya, kalau roh kita dekat dengan dunia, maka si setan gampang untuk menjatuhkan kita, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau spirit kita, spiritual kita, roh kita dikasih makan lebih besar daripada jasmani kita, ya, daripada fisik kita, itu lebih baik. Ya, makanya kemarin materi kan yang saya bawakan tentang stokis. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di stokis itu ada tentang refleksi diri, perenungan. Bagaimana kita diam sesaat. Ya, kita melihat kehidupan kita kembali, melihat pemikiran kita. Nah, terkait dengan ini dalam konteks Ibrani mengingatkan kita, ya,
terkait dengan kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Nah, di mana di situ mereka diajarkan, di situ moral mereka ditempa, segala pikiran mereka ditempa untuk bagaimana mengandalkan Bapa Yahweh sebagai sumber kehidupan mereka. Ya, makanya kenapa dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir banyak yang mati di tengah jalan. Karena apa yang tadi dibilang, bersungut-sungut, tidak bersyukur. Ya, padahal ini sudah tahu ini Bapa Yahweh menyertai, tapi masih tetap bersungut-sungut. Nah, jangan kita di sini seperti begitu, Bapak Ibu. Ya, tadi kesaksian banyak, itu kesaksiannya semua bersyukur. Kalau kita bersyukur, itu berarti kekhawatiran, ya kita belajar namanya kekhawatiran itu jauh. Karena yang khawatir cuma bangsa-bangsa goyim. Kita tidak perlu khawatir. Bapak Yahweh pasti bisa bikin sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, ini juga mengajarkan kita, Bapak Ibu, ini mengajarkan kita pentingnya menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ya, jangan sampai kebutuhan jasmani kita lebih besar daripada kebutuhan rohani kita. Nah, firman Tuhan ini juga memberikan kekuatan dan hikmat untuk melawan godaan agar kita tidak salah mengambil keputusan dalam bertindak. Ya, apa-apa pakai firman Tuhan, apa-apa dekat dengan firman Tuhan. Kita jauh dari firman Tuhan, keputusan kita akan salah. Tapi kalau kita dekat dengan firman, dekat dengan Bapa Yahweh, apa yang menjadi keputusan kita dalam kita punya kehidupan, pasti Bapa Yahweh menyertai. Ya. Nah, dalam tradisi Yahudi atau Torah, ya, Torah itu bahasa Ibrani, tapi kalau dalam kita itu namanya firman. Kita ikut firman, kita ikut Torah, kita ikut Torah, kita ikut firman. Ya, nah ini dianggap sebagai sumber kehidupan karena firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan kita. Ya, kalau kita tidak pakai sumber, kita tidak akan mendapat kehidupan, kita tidak akan mendapat keselamatan, Bapak Ibu. Nah, ini juga mengajarkan pentingnya kita memahami, menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita menghidupi firman, firman hidup di dalam kita, maka kita akan berbuah yang sangat manis. Ya, yang kedua, jangan mencobai Tuhan. Ya, di dalam Matius 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian si Satan membawa dia ke kota yang suci dan menempatkannya di atas puncak bait suci. Dan dia berkata kepadanya, "Jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena telah tertulis bahwa Dia akan memerintahkan kepada para malaikatnya berkenaan dengan engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar jangan engkau membenturkan kakimu pada batu." Ya, lihat loh, setan begitu pintar. Ya, begitu pintar untuk memutarbalikkan firman Bapa Yahweh. Pada yang dia buta, bahwa yang dia cobai ini itu Tuhan. Tapi setan juga matanya agak buta, karena dia tidak bisa melihat secara rohani bahwa yang dia cobai ini Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dunia dalam wujud manusia, yaitu Yesus. Bayangkan. Nah, di dalam Ibrani dikatakan, "Wa yomer lo Yeshua katuv gam al taneseh el Yahweh Elohika." Yeshua berkata kepadanya lagi, telah tertulis, janganlah engkau mencobai Yahweh Elohim. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita dipanggil, ya, kita diperhadapkan, kita diajarkan untuk betul-betul mempercayai Bapa Yahweh seutuhnya, jangan setengah-setengah. Makanya kita mempercayai Tuhan itu sepenuhnya, full juga, tanpa menuntut ada tanda atau ada bukti bahwa itulah iman kita. Ya, jangan sampai cuma cari Tuhan ketika ada bukti bahwa oh ini ada mujizat, baru percaya oh itu betul Bapa Yahweh. Tanpa bukti, tanpa mujizat juga kita harus tetap percaya bahwa Bapa Yahweh itu Tuhan kita. Ya, Bapa Yahweh bisa merancangkan segala sesuatu yang baik bagi kita. Bapa Yahweh bisa bikin segala sesuatu yang tidak kita pikirkan bisa menjadi sesuatu yang terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Nah, ini juga mengacu pada peristiwa bangsa Israel di padang gurun, di tempatnya
Ya, di tempatnya namanya Massa dan Meriba. Ya, bangsa Israel sampai di suatu tempat ketika Moses berbicara dengan Bapak Yahweh untuk menunjuk gunung batu. Nah, karena bangsa Israel itu keras tempuh, akhirnya Moses selaku manusia juga dia kadang-kadang jengkel. Sehingga ketika disuruh menunjuk dia pukul. Makanya karena pukul itu tidak masuk tanah Kanaan, hanya bisa melihat dari jauh. Nah, itu peristiwa di Massa dan Meriba ketika bangsa Israel mempertanyakan kesetiaan Bapak Yahweh dengan berkata begini, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Ya, kalau kita baca di Keluaran 17 ayat 7, bayangkan Bapak Yahweh sudah menyertai keluar dari Mesir, ya, menjauhkan mereka dari serangan Firaun, bahkan ada tiang awan dan tiang api, tapi masih loh bangsa Israel mempertanyakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kami? Itu memang jengkel kalau kita manusia jengkel. Lah sudah tahu ini lihat dengan mata kepala, kita yang sekarang tidak lihat, kita percaya bangsa Israel yang lihat dengan mata kepala masih mempertanyakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Itu kan ya bagi Musa saat itu juga bagi kita mungkin ya, kita pasti jengkel. Lah ini kalian lihatnya apa? Kuasa Bapak Yahweh atau bukan? Ya, gunung batu yang tidak ada air yang kering kerontang dipukul saja air keluar. Lalu tanya lagi, di mana Tuhan? Itu luar biasa. Ya, ya Musa mungkin sudah sampai pada batas kejengkelannya, sehingga dia memukul gunung batu itu. Nah, pesan ini mengingatkan kita Bapak Ibu untuk menghindari sikap ragu-ragu terhadap Tuhan. Kalau Tuhan belum menjawab doa kita sekarang, jangan pernah ragu. Mungkin belum saatnya. Ya, karena saat Bapak Yahweh itu pasti indah. Jangan kita paksa kita punya kehendak. Bapak Yahweh, saya sudah berdoa ini jadi atau tidak, jadi atau tidak. Ya beriman. Akhir doa kita itu amin. Amin itu berarti pasti. Ya, jadi kalau kita sudah amin, lalu 1-2 hari, 1 bulan belum lagi, Tuhan belum lagi, Anda sementara meragukan kedahsyatan kuasa Bapak Yahweh. Ya, itu yang bangsa Israel lakukan. Makanya banyak yang mati di tengah jalan. Nah, pencobaan Bapak Ibu sering datang untuk menguji iman kita dengan berbagai masalah yang kita hadapi. Tapi itulah proses kehidupan kita, ya, untuk mengajarkan bagaimana iman kita betul-betul bertumbuh, ya, dan kita tidak pernah meragukan Bapak Yahweh Tuhan kita. Nah, pencobaan bukan berarti membuat kita menyerah, ya. Pencobaan bukan membuat kita lemah, tapi dengan ujian dan pencobaan yang diberikan itu menunjukkan pertumbuhan iman kita kalau kita bisa bertahan, ya, menunjukkan kesetiaan kita kepada Bapak Yahweh. Intinya apa Bapak Yahweh? Lihat kesetiaan dan ketaatan kita. Lakukan perkara-perkara yang kecil, nanti Bapak Yahweh akan membuat perkara-perkara yang besar. Karena di situ upah kita juga akan dapat yang besar. Nah, yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, kesetiaan kepada Tuhan di atas segala hal. Matius 4 ayat 8-10. Sekali lagi, si Satan membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadamu. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan, wa yaumar lo Yesua lek leha Satan ki ketuf Yahweh Eloheka kistat hafe fi otolofadu ta'afot. Ya, kemudian Yesua berkata kepadanya, nyalah hai Satan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah. Tuhan yang punya dunia, Tuhan yang punya Samayim. Lalu setan dengan enaknya pukul dada, ini loh kerajaanku, kalau engkau menyembah aku, maka aku akan memberikan semuanya kepadamu. Kalau saat itu Tuhan Yesus bilang, wih, ini beta punya semua, bukan kau punya. Itu kan apa? Mata setan tertutup bahwa yang dia coba ini Tuhan. Ya, Tuhan yang menciptakan si setan itu dari malaikat kemudian dibuang menjadi setan. Nah, itu betapa bodohnya setan. Ya, setan itu tidak pintar Bapak Ibu. Dia hanya mengulang-ulang. Ya, dia hanya apa? Kalau dalam kewartawanan itu plagiat.
Dia cuma contek lalu ulang. Terus ulang itu tapi memutarbalikkan fakta. Ya, kalau baca kitabnya Satan itu kan dia memutar semua fakta-fakta, tapi diambil dari kitab suci. Dia putar balik fakta. Ya, tapi saya tidak menyarankan untuk baca kitab itu, jangan. Kalau tidak kuat iman itu bahaya. Ya. Nah, Bapak Ibu, Satan menawarkan jalan-jalan pintas untuk kita mendapat segala sesuatu. Ya, kalau kita jawaban doa kita belum dijawab, kadang-kadang pikiran liar kita mulai main. Mungkin dengan cara seperti ini lebih cepat, ya. Dengan cara Tuhan mungkin agak lama. Nah, itu yang membuat iman kita menjadi iman ragu-ragu. Kita lagi mencobai Tuhan bisa tidak, bisa tidak. Kalau Tuhan benar-benar bilang tidak bisa, maka selesai. Itu kenapa iman kita iman ragu-ragu. Tuhan bilang belum. Contoh saya kasih satu ilustrasi, ya. Ketika seorang anak, ya, anggap saya kayak Rio kecil, atau mungkin kayak Kenan, ya. Ketika dia minta pisau atau parang, Bapak Ibu kasih tidak? Dia nangis-nangis, berontak, sampai di tegel, ya, guling-guling. Bapak Ibu sampai hati tidak? Saya mau tanya dulu untuk Om Ombi, Eka, Bapak Icat, ketika minta pisau untuk main, kasih tidak? Tidak kan? Begitulah Tuhan kita. Belum waktunya untuk dia dikasih pisau. Karena bisa menyakiti dirinya sendiri. Atau mungkin menyakiti orang lain. Nanti dia dewasa, dia besar baru tahu kegunaan pisau atau parang itu seperti apa. Baru bisa dikasih, ini loh, orang tua kasih pengertian. Ini untuk memotong. Motong yang mana? Pisau mungkin untuk memotong bahan makanan. Ya, parang untuk memotong rumput. Ada waktunya. Jadi Tuhan kasih jawaban doa untuk kita. Ada waktunya, jangan kita paksakan. Nanti kita menyakiti kita punya diri sendiri. Ya, jadi tunggu tanggal mainnya Bapak Yahweh. Jangan pakai tanggal mainnya kita. Nah, godaan untuk mengambil jalan pintas Bapak Ibu itu harus dihindari. Ya, ikuti kehendak Bapak Yahweh. Karena yang Bapak Yahweh buat itu pasti yang terbaik untuk kita. Ya. Nah, Yesus menunjukkan bahwa manusia dapat mengalahkan godaan dengan mengandalkan Tuhan. Meskipun godaan itu selalu menarik. Yang dunia tawarkan itu enak tidak Bapak Ibu? Enak. Yang dunia tawarkan itu menarik. Ya, apa saja yang dunia tawarkan, tidak ada yang tidak enak. Kadang-kadang orang mulai membandingkan, wah ini lebih enak. Ikut Bapak Yahweh kok kita susah terus. Pernah bayangkan tidak? Kok orang yang tidak pernah menyembah Bapak Yahweh, ya, yang tidak kenal Tuhan, yang mabuk-mabukan, yang hidupnya hancur aja, tapi kok diberkati? Kita yang sudah taat sekali, ya, setiap hari berdoa, kok hidupnya susah, masalahnya datang, ya. Jangan pernah menganggap masalah itu bagian dari hukuman kita. Tapi anggap masalah itu bagian dari ujian iman kita. Kita harus diproses. Karena yang senang-senang itu Bapak Ibu, keselamatan sudah jauh. Iya kan? Setan sudah tidak lagi mau mencobai mereka karena itu bagian dari kru-krunya setan. Nah, kita ini setan mau masuk itu susah. Ayub saja dicobai ya oleh setan. Dia minta izin dari Bapak Yahweh. Padahal itu orangnya sangat saleh. Harusnya Ayub tidak mengalami sakit penyakit, tidak mengalami dia punya anak-anak mati. Tapi kenapa bisa? Ya itu untuk menguji iman dia. Padahal itu dia orangnya saleh. Sementara yang lain itu hidupnya enak-enak. Itu contoh ya Bapak Ibu. Nah, kemenangan atas pencobaan adalah bukti kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ini memberikan harapan bahwa dengan iman, dengan doa dan ketergantungan pada firman Tuhan, kita dapat mengatasi segala cobaan. Ya, apapun cobaan di dunia ini, apapun ujian iman kita, kalau kita terus dekat dengan Tuhan, sering berdoa, kuat dalam iman, ya, tergantung pada firman Tuhan, apapun masalahnya, apapun cobaan yang kita alami, pasti bisa kita atasi. Karena ada kekuatan besar di belakang kita. Siapa? Bapak Yahweh. Nah, Bapak Ibu, pencobaan Yesua oleh Satan
mencerminkan tema-tema utama dalam Tanakh atau Perjanjian Lama sesuai dengan tradisi Yahudi. Padang gurun sebagai tempat ujian, seperti Israel diuji selama 40 tahun di padang gurun. Yesua berpuasa selama 40 hari di padang gurun juga untuk menunjukkan kesetiaan dan ketaatan. Ya, Yesua tidak tunduk pada kekuatan jahat. Dalam setiap pencobaan, Yesua menggunakan Torah, ya, atau di dalam kitab Ulangan. Karena yang tadi dia sebut telah tertulis semua ada dalam kitab Ulangan. Ya, ketika setan mencobai dia dengan kitab Ulangan, dia juga menjawab dengan kitab Ulangan. Telah tertulis. Nah, untuk melawan godaan menunjukkan bahwa firman Tuhan adalah senjata untuk melawan dosa. Ya, jauh dari firman Tuhan, kita pasti berbuat dosa. Dekat dengan firman Tuhan itu menjadi lampu, ya, lampu merah di tengah jalan. Kalau sudah lampu merah jangan jalan, nanti lampu hijau baru jalan. Ya, itu firman itu seperti begitu. Supaya apa? Supaya kita tahu ada batasan-batasannya. Jangan sampai kita lewat kita celaka. Nah, kalau kita celaka, yang susah itu kita. Jangan salahkan Bapak Yahweh, karena kita melawan firman. Ya, makanya tunduk kepada firman supaya ada kesetiaan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan di dalam dunia ini kehidupan kita ada dua kekuatan besar. Ya, ada dua kekuatan besar, kekuatan Bapak Yahweh dan kekuatan Satan. Bapak Yahweh menguasai kita untuk menjayai kita, jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Ya, tetapi setan mengawasi kita untuk mencari celah untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Ya, sekali lagi saya ulang, Bapak Yahweh mengawasi kita untuk menjaga kita jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Tapi setan mengawasi kita untuk mencari celah bagaimana menjatuhkan kita dalam dosa. Nah, kita yang sekarang ini tidak lagi setia kepada Bapak Yahweh, mari kita setia. Setia lewat ibadah, setia lewat pelayanan maupun hal-hal kerohanian lainnya. Ya, kasih makan kita punya roh lebih banyak daripada kita punya jasmani. Karena setan itu selalu mengawasi. Dia datang gini, kita lagi berdoa, kita lagi teguh dalam firman, dia jalan dulu putar. Dia balik lagi, kosong dia masuk. Nah, dia masuk itu tuh bahaya. Ya, makanya bentengi kehidupan kita dengan firman Bapak Yahweh supaya tidak ada celah untuk si setan bisa menyatukan kita dalam dosa. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu, kita tidak setia kepada Bapak Yahweh, lalu kita menganggap tidak terjadi apa-apa. Ya, kita kenakan dengan hal-hal kedagangan kita. Kok kita masih tetap diberkati kok. Ya, kita masih tetap sehat-sehat kok. Ya, kita masih tetap diberikan pekerjaan yang enak. Nah, saya mau katakan, hati-hati, jangan berpikir aman dulu, ya, karena sebetulnya setan sedang mentarget engkau. Ya, sekali lagi, kalau kita masih terus dengan kedagingan kita, lalu kita rasa aman-aman saja, tidak ada apa-apa yang menimpa kita, itu sudah mulai lampu kuning. Hati-hati, setan sudah mulai taruh target itu. Oh, ini sasaran saya. Ini sasaran saya, gampang nih menjatuhkan dia. Ya. Nah, mumpung Bapak Ibu masih ada waktu untuk kita datang kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu penuh kasih. Ya. Ketika kita berbuat dosa hari ini, kita minta ampun hari ini dengan rasa penyesalan, Bapak Yahweh mengampuni. Beda dengan berkat. Berkat harus ada kesetiaan dan ketaatan baru Bapak Yahweh kasih berkat. Tapi kalau pengampunan bikin dosa hari ini, minta ampun dengan rasa penyesalan, menundukkan diri, ya, dengan kerendahan hati, maka Bapak Yahweh kasih pengampunan. Tapi jangan pakai itu untuk mencobai Bapak Yahweh. Oh, bikin dulu, nanti baru minta ampun lagi. Bikin dulu, nanti baru minta ampun. Ya, jadi manfaatkan waktu yang ada, kembali setia. Kalau pintu kemurahan itu sudah ditutup, maka percuma untuk Bapak Ibu minta ampun. Ya, karena kemurahan Bapak Yahweh, anugerah Bapak Yahweh sudah tertutup. Ya, mumpung ada waktu, mari kita sama-sama jaga kekudusan hati kita, jaga kekudusan pikiran kita, supaya kita tetap setia di hadapan Bapak Yahweh.
Nah, saya mau bilang Bapak Ibu, masa-masa ini adalah masa-masa kemurnian. Ya, masa inilah masa kemurnian. Api dari Samayim akan turun untuk membakar semua orang yang berdosa. Tapi kalau kita mesti lihat api yang mana, karena ada api untuk memurnikan dan ada api untuk menghanguskan. Api untuk memurnikan ketika kita dalam masalah, itu kita sementara dimurnikan. Tapi pada saatnya ada api untuk menghanguskan setiap orang yang berdosa yang terus menyangkal Bapa Yahweh. Ya? Nah, sejarah mencatat manusia yang bejat dan berdosa terhadap Tuhan, Tuhan membersihkan kejahatan mereka dengan air zaman Noah. Ya, maka di akhir zaman ini Tuhan akan membersihkan dosa dan kejahatan manusia dengan api dan belerang yang menghanguskan. Mengapa harus dengan api, Bapak Ibu? Kita lihat, belajar sedikit ya. Surga dalam konteks Tanakh atau kitab suci Ibrani disebut dengan nama Samayim, ya, yang artinya langit. Tempat tertinggi, tempat kediaman tahta Bapa Yahweh. Samayim terdiri dari dua kata Ibrani yang membentuknya, yaitu Is atau api dan Mayim atau air. Hadirat Tuhan itu selalu dinyatakan dengan api dan air. Ya, tiang awan dan tiang api menyertai bangsa Israel di padang gurun. Ya, itu tiang awan kan itu air, ya kan? Awan itu kan kumpulan air, dan tiang api itu yang menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tiang awan dan tiang api juga yang terus menyertai kita sampai saat ini, Bapak Ibu. Ya, nah Tuhan juga berbicara kepada Moshe di dalam semak belukar. Tapi apakah semak belukar itu menghanguskan Moshe? Tidak, karena itu memang api dari Bapa Yahweh, api yang tidak menghanguskan, ya, tapi api yang memurnikan. Makanya ketika Musa mau masuk harus lepas alas kaki, ya, karena itu tempat yang suci. Ada hadirnya Bapa Yahweh di situ. Firman Bapa Yahweh juga dinyatakan sebagai api, juga sebagai air yang menyejukkan dan memberikan hidup. Ya, nah pada zaman Noah Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, menurunkan air. Ya, jadi bukan air yang muncul dari bawah sini saja, tapi tingkap-tingkap langit yang di Samayim terbuka. Kalau cuma harap air dari bawah, bumi tidak akan penuh dengan air bah. Tapi karena Bapa Yahweh buka tingkap-tingkap langit, maka air dari Samayim juga turun sehingga tenggelamlah seluruh bumi. Ya, nah Tuhan tidak akan menghakimi manusia di bumi ini tanpa alasan, Bapak Ibu. Ya, orang benar, orang salah, pokoknya hangus, pokoknya ditenggelamkan, tidak. Bapak Yahweh Tuhan yang adil. Nah, pasti ada alasan yang menyebabkan semuanya terjadi. Orang yang berbuat jahat pasti dihukum, dan orang yang berbuat benar pasti dapat upah atas keselamatannya. Ya, jadi ingat Bapak Ibu, sampai sekarang saya tekankan lagi, api kemuliaan daripada Bapa Yahweh, tiang awan yang api terus menyertai Bapak Ibu semua. Ya, walaupun kita tidak lihat dengan kasat mata seperti bangsa Israel. Ya, karena ini zamannya zaman Roh Kudus. Zaman Bapa Yahweh, zaman Tuhan Yesus, zaman Roh Kudus sekarang. Setelah rapture, Roh Kudus tidak ada lagi, kembali ke zaman Bapa Yahweh. Ya, kenapa? Karena dia Alfa dan Omega, bahasa Latinnya seperti itu. Dia Alef dan Tau. Ya, yang awal dan yang akhir. Nah, Ayub juga pernah berkata, Yahweh tahu jalan-jalan hidupku, apabila ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Itulah yang memurnikan. Dia tidak pernah menyalahkan Bapa Yahweh. Dia punya sakit, dia punya anak meninggal, dia punya harta habis, tapi dia bilang, maka aku akan timbul seperti emas apabila aku diuji. Ya, jadi setiap ujian masalah yang datang, percaya Bapak Ibu, dalam pikiran kita ini ada emas yang kita ambil. Ya, ada upah besar yang telah menunggu kita. Ada harta banyak yang sementara menunggu kita. Ada keberhasilan yang sementara menunggu kita. Ya, jangan kita ragu Bapak Ibu. Nah, dalam dapur tanur pun, ya, bagi Hananya, Misael dan Azaria, ya, Mesak, Sadrak dan Abednego, mereka juga dibuktikan kualitas iman mereka. Apakah mereka tunduk ketika mereka masuk dalam tubuh api? Mereka tidak tunduk walaupun dibakar. Karena situ apa?
api kehadiran Bapa Yahweh lebih dahsyat daripada Raja Nebukadnezar. Nah, disitulah kita bisa lihat kualitas. Kemudian dapur api untuk Abraham. Bapak Ibu belum pernah mendengar orang yang masuk dalam dapur api juga Abraham. Kalau di dalam kitab suci kita tidak ada, tapi di dalam kitab suci Hayasar itu ada diceritakan. Karena dia merobohkan semua berhala-berhala bapaknya, Tera, maka kemudian dipanggil oleh Nimrod. Nimrod yang masuk dia di dalam dapur api. Tapi kembali lagi dia tidak terbakar. Ya, dia keluar hidup-hidup utuh. Seperti Hananya, Misael, dan Azaria. Bahwa selain Hananya, Misael, dan Azaria, Abraham juga dimasukkan dalam dapur api yang bernyala-nyala, yang panasnya sama seperti Hananya, Misael, dan Azaria masuk sama panasnya. 7 kali lipat. Ya, tapi dia tidak terbakar. Keluar dengan hidup-hidup tanpa sehelai rambut pun yang terbakar. Nah, makanya Tuhan kasih keluar dia dari Purkasdim. Ya, supaya jangan dia terkontaminasi dengan penyembahan berhala-berhala. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk kepada masa-masa ini. Waktu-waktu berapa banyak orang yang percaya juga meremehkan kedatangan Tuhan Yesus. Ya, pasti ada yang berpikir, Tuhan Yesus belum datang nih, ketemu main-main dulu, enak-enakan dulu dengan dunia. Ya kan? Belum datang nih, belum datang. Nah, padahal waktu Tuhan Yesus itu sudah sangat dekat. Tapi mereka tidak berjaga-jaga. Tapi terus terbuai dengan santainya. Ya, kita akan melihat Bapak Ibu. Kita akan belajar tentang bagaimana masa atau musim di bangsa Israel. Itu menceritakan tentang mulai dari hujan awal sampai hujan akhir sampai masa penuaian. Ya, masa penuaian atau masa panen adalah gambaran dari kedatangan Yesus. Ini kaitannya dengan 4 musim yang ada di Israel, yaitu musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Perjalanan musim di Israel ada sisi paralelnya atau hubungannya dengan dunia kerohanian. Artinya, ada peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di setiap musim di Israel. Apa peristiwanya Bapak Ibu? Sampai pada nanti pengangkatan. Musim gugur, ya, itu adalah gambaran dari kematian Yesus. Yesus gugur atau mati sebagai pahlawan penyelamat hidup kita, orang-orang yang berdosa. Kalau Yesus tidak wafat, tidak mati, tidak mungkin kita bisa keluar dari dosa. Tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu. Nah, di musim gugur ini ada musim hujan yang menyertai. Ya, ada musim hujan yang disebut hujan awal. Hujan awal ini menjadi gambaran dari perayaan Shavuot atau perayaan turunnya Torah pada zaman Musa dan perayaan pencurahan Roh HaKodes kepada para murid di Bait Suci. Itu dia punya gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Itu menggambarkan musim gugur atau hujan awal. Nah, selanjutnya setelah musim gugur masuk kepada musim dingin. Ya, musim dingin merupakan gambaran dari masa penganiayaan. Dahulu ketika para rasul memberitakan Injil, ada terjadi pergerakan roh. Mulai awal ketika turun Roh Kudus, 3.000 orang bertobat. Ya, zaman rasul-rasul ketika turunnya api Roh Kudus, 3.000 orang bertobat. Ketika berita kebenaran Injil disampaikan, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, terjadi kegerakan roh besar-besaran. Yang selama ini tidak percaya Yesus akhirnya percaya. Ya, jadi mereka begitu memenangkan banyak jiwa. Nah, namun di saat itu bersamaan dengan itu juga terjadi penganiayaan saat musim dingin ini. Jadi selain menuai jiwa-jiwa, saat itu juga banyak orang dianiaya oleh karena menyembah kepada Tuhan Yesus. Penganiayaan terjadi pada zaman Kaisar Nero, ya, Kaisar Caligula dan kaisar-kaisar lainnya di zaman itu. Ya, bagaimana penganiayaannya Bapak Ibu? Ada orang yang percaya kepada Yesus, ya, ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam tongter. Tahu tongter Bapak Ibu? Yang biasa untuk aspal itu. Nah, setelah dimasukkan dalam tongter, kemudian diangkat, lalu dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup di mana?
di pelataran besar. Mereka itu dijadikan obor hidup. Jadi obor, mereka jadi obor, yang dibakar itu jadi obor. Lalu sebagian lagi yang percaya kepada Tuhan Yesus kemudian diadu dengan binatang buas. Ada harimau, ya, ada singa, ada beruang. Ya pasti orang-orang yang percaya kalah. Kalau harimau tidak makan 3-4 hari itu berarti bahaya, ya kan? Nah, jadi ada masa ketika dimenangkan banyak jiwa, tapi di situ juga ada masa penganiayaan. Ya, zaman Kaisar Nero, Kaisar Caligula, dan kaisar-kaisar lainnya yang memang mereka menentang tentang kebenaran. Jadi betul-betul orang percaya itu ditekan. Bapak Ibu, kita mungkin belum sampai kepada masa yang dibakar hidup-hidup, ya. Berikutnya, setelah musim dingin, kita beralih ke musim hujan, musim semi atau hujan akhir. Nah, melihat sejarah ketika penganiayaan terjadi besar-besaran, banyak orang Yahudi atau orang Israel yang kemudian keluar dari Israel karena tidak tahan kepada penganiayaan. Ya, makanya mereka itu tersebar sampai ke seluruh penjuru bumi. Ya, salah satunya karena penganiayaan ini. Mereka menyebar sampai ke negara-negara, sampai di Indonesia pun pasti ada. Ya, kita sekarang jadi Yahudi yang sudah dietenkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, peristiwa ini juga menandai hujan akhir ini, menandai nanti dengan kepulangan bangsa Israel ke tanah leluhurnya. Ya, itu yang dibilang hujan akhir. Pada saatnya semua akan dipulangkan ke sana. Bapak Ibu kan sudah lihat berita ya, banyak yang aliyah dengan pesawat. Kok tiba-tiba ini Sento itu Israel punya kecanggihan bagaimana bisa ambil orang dari negara lain pulang tanpa ketahuan negara itu. Ya, dan memang aliyah besar-besaran sementara terjadi sampai saat ini. Kalau buka di Google search terus terjadi aliyah-aliyah. Nah, itu mereka yang dulu tidak mengalami penganiayaan karena keluar dari Israel, mereka kembali. Tapi pasti ada tes DNA-nya. Ya, tidak semua dikembalikan. Kalau semua dikembalikan sama seperti bangsa Israel kalau dari Mesir. Bukan bangsa Israel doang, ada juga pengikut bangsa-bangsa yang lain yang ikut. Ya, tapi yang ini murni semua orang keturunan Israel yang pulang. Ya. Nah, dan terakhir di musim panas. Di musim panas ini adalah masa panen. Orang-orang yang tadinya bekerja keras menanam benih, maka saatnya mereka akan memanen hasil kerja kerasnya. Ya, di masa penuaian ini gambaran datangnya masa pengangkatan. Artinya di musim panas ini Bapak Yahweh akan menuai jiwa-jiwa, akan menuai kita yang akan terangkat. Begitu pula orang-orang yang kita injili yang mendapat kabar keselamatan juga sama-sama terangkat dengan kita. Ya, tapi pasti lebih dulu yang di dalam kubur karena mereka sudah tunggu terlalu lama. Ya, mereka yang lebih dulu baru kemudian menyusul kita dalam sekejap mata. Nah, masa penuaian ini Bapak Ibu kita sudah hampir sampai di masa ini, masa penuaian. Ya, oleh karena itu tetap bersiap-siap dan berjaga-jaga. Jangan kita santai-santai saja. Kita terus menikmati kita punya kehidupan duniawi. Kemarin kita belajar kan tentang refleksi diri. Refleksi diri, ambil waktu dengan Bapak Yahweh. Masih ada kita punya dosa yang kita bikin, mari kita perbaiki. Ya, supaya ketika Tuhan datang, entah sebentar malam, entah esok, entah lusa, tapi kita benar-benar sudah siap. Jangan sampai trompet berbunyi kita belum siap. Tidak ada kata, Tuhan tunggu dulu. Oh, tidak ada kata itu. Trompet berbunyi, sekejap mata, ting, selesai. Siapa yang tinggal, dia tinggal menderita. Karena kenapa? Roh Kudus diangkat, firman diangkat, kematian diangkat. Mau teriaknya untuk siapa? Ya, oleh karena itu sekarang kita bersiap-siap diri supaya tetap Tuhan datang, kedapatan kita masih beriman. Nah, dari semua peristiwa itu Bapak Ibu sudah tercatat terjadi di depan mata kita sampai sekarang. Nah, apa pelajaran yang harus kita ambil? Di dalam Ratapan 3 ayat 20. Ya, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Yahweh. Tindakan yang harus kita lakukan, selidiki dan periksa hidup kita. Sudah benar atau belum perjalanan kehidupan kita? Atau masih ada sedikit-sedikit yang masih
menjadi dosa dalam kehidupan kita. Daging kita kikis, jangan tinggalkan daging. Bukan berarti pulang lalu Bapak Ibu ambil pisau kikis daging, jangan. Ya, kedagingan kita, sifat-sifat yang kedagingan itu yang harus dikikis. Yang masih marah-marah, yang masih cemburu, yang masih sakit hati, pahit hati, kikis semuanya itu bersih. Ya, biarlah Tuhan selidiki hidup kita, sudah benar atau belum. Ya? Berpaling atau kembali, tesufa atau pertobatan. Ya, kembali kepada Tuhan melalui firman-Nya. Karena di situ gambaran semua hal yang baik di situ. Kalau kita ikut firman, maka hidup kita juga akan bersih. Ya, tidak ada dosa. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Carilah Yahweh selama ia berkenan ditemui. Berseluruh kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Yahweh, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Elohim kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ya. Nah, kalau kita kembali yang tadi saya katakan, kita berbuat dosa, menyesali perbuatan kita, berarti Bapak Yahweh akan kasih pengampunan. Yang penting kita tunduk diri, kita dengan rendah hati, Bapak Yahweh kita salah. Ya, saya sudah berbuat dosa sangat banyak. Mungkin yang tidak kelihatan, mungkin dengan pikiran, mungkin dengan perasaan, mungkin dengan tindakan. Bapak Yahweh tolong ampuni. Pasti Bapak Yahweh punya kasih yang sangat besar untuk Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Yahweh katakan, carilah Yahweh selama ia berkenan ditemui. Kalau sekarang Bapak Yahweh masih berkenan menemui. Ketika anugerah diangkat semua, Bapak Yahweh sudah tidak berkenan untuk mendengar siapapun yang berteriak. Ya, dan tadi saya katakan, ketika sudah rapture, maka yang berteriak di bumi, Bapak Yahweh tidak dengar lagi. Karena kenapa? Kita sementara makan perjamuan dengan Tuhan Yesus. Di bumi lagi diombang-ambingkan dengan penayaan besar-besaran, kita lagi enak-enakan dengan Tuhan kita, mempelai kita. Ya, itu yang harus kita buat dalam kehidupan kita. Nah, intinya apa Bapak Ibu? Intinya hati yang setia dan taat. Ya. Kalau Salomo, dia minta jantung yang mendengar. Ya. Kalau dalam bahasa terjemahan Ibrani-nya, ya, dia bukan minta hikmat, dia minta jantung yang mendengar. Tapi kemudian diterjemahkan bahwa itu hikmat. Ya. Tapi dia minta jantung yang mendengar, karena saat itu Salomo pimpin bangsa Israel masih umur 30 tahun, masih muda. Dia harus menggantikan David. Nah, ini bangsa yang besar. Dia bilang, Tuhan, bagaimana saya mau memimpin bangsa besar ini? Berikan saya jantung yang mendengar. Ya, jantung yang mendengar supaya apa? Ketika Tuhan berbicara kepada dia, dia mendengar. Dia mendengar itu, dia berpikir, sehingga dia bisa mengambil kebijakan yang betul-betul adil. Makanya Salomo itu dia raja yang adil dan bijaksana. Karena kenapa? Dia minta jantung yang mendengar. Ya. Nah, jantung yang mendengar, apa kata firman Bapak Yahweh? Hati yang setia dan taat kepada firman Bapak Yahweh. Apa intinya dari semua itu Bapak Ibu? Kesimpulan kita. Satu, pentingnya kita membaca, memahami, menerapkan firman Tuhan sebagai fondasi hidup kita agar Satan tidak dapat menembus kita. Ya. Yang kedua, jangan pernah meragukan Tuhan apapun keadaanmu, tetapi berserah dalam iman, karena pencobaan merupakan kesempatan iman bertumbuh dan menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jangan biarkan ambisi pribadi, kekayaan atau pekerjaan atau kekuasaan menjadi berhala yang menghentikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Ya, bersiap-siap dan berjaga-jaga. Tanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kita. Percayalah bahwa ketika waktunya sudah tepat sesuai dengan apa yang Bapak Yahweh janjikan, Yesus turun untuk mengangkat kita. Demikian firman Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan